berpikir, jabret! Diikuti oleh semua orang. Any message, coach, from the coach for the Arema FC supporter? The message is the same for all supporters and for all people who are in the game. All the teams have 3 results. No any team in the world only have wins or loss or draw. Will happen all these 3 results. Okay God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas pertandingan Persebaya yang berhasil mematahkan 23 kali pertandingan Arema FC tanpa kekalahan. Yang sakitnya lagi, gol Persebaya ke gawang Arema dicetak oleh mantan pemain Arema, yaitu Samsul Arif. Oke, nanti aku bahas jalannya pertandingan. Sebelum kita masuk ke pertandingan Persebaya menghadapi Arema, kita bahas sedikit aja pertandingan Persija menghadapi Barito. Skor akhir 1-1 teman-teman. Ada salah satu momen dari Barito Putra yang berhasil mencetak gol, namun dianulir wasit karena berada di dalam jebakan offside. Setelah dilakukan replay oleh pihak televisi, teman-teman, ternyata posisi pemain dari Barito tersebut sangat jauh dari posisi offside. Nah, ini merupakan kesekian kalinya wasit Liga 1 Indonesia tidak mengerti quote and quote, dalam tanda petik teman-teman, untuk memutuskan apakah itu offside atau tidak offside teman-teman. Parahnya lagi, oke, kalau misalnya tipis-tipis keraguan-keraguan ataupun kesalahan-kesalahan mungkin bisa aja terjadi, bisa ditoleransi teman-teman. Tapi ini jaraknya begitu jauh dan dinyatakan offside oleh wasit teman-teman, dan membuat jalanan pertandingan juga menurut aku tidak enak dan berbuah gol bagi Persija Jakarta. Dan dan asumsi-asumsi ke wasit pun semakin buruk khususnya Liga 1 Indonesia. Nah, mengapa hal ini terus berulang terjadi teman-teman? Bisa saja pada saat pelatihan terhadap wasit-wasit yang memimpin pertandingan Liga 1 Indonesia teman-teman, mungkin ada misinterpretasi pada saat pelatihan yang diberikan oleh pihak penyelenggara ataupun pihak yang memberi pelatihan daripada wasit-wasit yang ada di Liga 1 Indonesia sendiri teman-teman. Karena otomatis seleksi ini kan ketat, udah dari wasit yang levelnya bawah kemudian naik ke Liga 3, Liga 2, Liga 1, tentunya perlu proses. Masa udah masuk Liga 1 menentukan hal offside atau tidak pun masih sulit, masih rancu untuk bisa dipahami oleh beberapa oknum wasit teman-teman yang ada di pertandingan Liga 1 Indonesia. Itu suka tidak suka terjadi, dan terjadi pada saat menghadapi Persija, ketika melawan Barito teman-teman. Questionnya, pertanyaan besarnya, sampai kapan kejadian tersebut akan terulang kembali? Bahkan di media sosial teman-teman, ya suka tidak suka ya, sampai bosan media sosial tersebut, fanbase sepak bola teman-teman, fanbase akun membahas sepak bola, membahas terkait situasi offside yang terus berulang. Ya, salah satu yang harus perlunya dievaluasi ya lagi teman-teman, pelatihan yang diberikan oleh PSSI terhadap wasit-wasit yang ada di Liga 1 Indonesia untuk memahami konsep aturan daripada offside itu sendiri. Dan ada juga nih anekdot yang menyebutkan kalau umpan terupas, umpan teman-teman, kita letak bola tersebut ke belakang garis pertahanan lawan, itu dianggap offside. Itu anekdot. Semakin buruknya dalam tanda petik lagi ya, ini harus hati-hati citra wasit Liga 1 Indonesia yang beberapa aja ya bagi netizen-netizen yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas Persebaya menghadapi Arema teman-teman. Jadi aku beberapa bulan lah ya, sebelum kompetisi Liga 1 Indonesia ini bergulir, aku menyelenggarakan Zoom eksklusif dengan pelatih Arema FC, Coach Eduardo Almeida. Nah, kenapa aku lakukan hal tersebut? Ya, salah satunya ingin menggali bagaimana visi dan misi daripada Coach Eduardo Almeida di Arema FC. Sebab banyak sekali spekulasi, banyak sekali justifikasi yang menyebutkan Coach Eduardo Almeida tidak layak untuk menjadi pelatih Arema FC pada saat beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Itu video masih ada teman-teman. Dan ya, keraguan tersebut sudah dibalas oleh Coach Eduardo Almeida. Respect untuk Coach Eduardo Almeida yang mungkin menonton video ini, respect sudah menjawab keraguan tersebut dengan berada di peringkat 1. Walaupun kalah ketika menghadapi Persebaya ini teman-teman, nanti kita bahas. Tapi secara
poinnya sudah berhasil membawa Arema sampai detik ini 23 kali tidak terkalahkan walaupun dikalah ke Persebaya pada akhirnya dan berada di peringkat ke-1. Jadi poinnya dulu, keraguan dari pendukung-pendukung Arema FC berhasil dipatahkan oleh Eduardo Almeida. Kemudian setelah Eduardo Almeida mematahkan keraguan-keraguan tersebut, teman-teman, dan berada di peringkat pertama, ekspektasi dari pendukung-pendukung Arema juga tentunya semakin meninggi. Karena sudah berada di peringkat pertama dibuat oleh Coach Eduardo Almeida, tentunya harapan dari pendukung pun ingin juara. Yang tadinya meragukan, berbalik berputar arah, ingin mengharapkan juara, teman-teman. Dan tentunya apa yang dilakukan Eduardo Almeida dengan apa yang terjadi sekarang ini, suka tidak suka walaupun kalah pada akhirnya, tetap perlu diapresiasi, teman-teman. Apresiasi. Nanti kita bahas permainan monoton, miskin taktik dan lain sebagainya, nanti kita bahas. Oke. Pada saat sesi Zoom tersebut, teman-teman, aku juga bertanya kepada Coach Eduardo Almeida, target gimana, bagaimana filosofinya, bagaimana jalannya pertandingan nantinya, dan bla 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 bla. Secara garis besar, Coach Eduardo Almeida, ketika aku tanya bagaimana Coach Eduardo Almeida menanggapi tekanan pressure yang akan dihadapi oleh Coach Eduardo ketika akan menjadi pelatih Arema, pasti ada tekanan. Dijawab oleh Coach Eduardo Almeida, ada 3 hal di dalam sepak bola yang perlu diketahui oleh pendukung-pendukung, bukan hanya Arema, Persebaya, Persija, Persib, Bali, Bayangkara, dan lain sebagainya. Ada 3 hal. Pas ada menang, ada kalah, ada seri. Cepat atau lambat, pasti akan ada kalah, ada seri, ada menang juga, teman-teman. Jadi, lebih dewasa diri kita dalam menerima kekalahan-kekalahan ataupun hasil seri ataupun ya ketika tim tersebut menang, teman-teman. Karena isunya juga ya, aku baca lah ya di beberapa media sosial, ada kejadian-kejadian tidak mengenakan seusai pertandingan Persebaya menghadapi Arema. Tapi itu aku baca dari media sosial ya, mungkin bisa teman-teman gali. Kalau kita bicara tentang situasi pertandingan, ini salah satu yang aku apresiat ya dari Coach Aji Santoso. Ada banyak aku hitung, teman-teman, press yang dilakukan oleh Persebaya ketika Arema build up. Kan udah pernah kita bahas analisis taktik, build up yang dimainkan oleh Arema itu temponya slow, lamban. Nah, jadi ketika Arema bermain sama tim-tim sebelum menghadapi Persebaya, ketika Arema build up dengan slow, dengan lamban, teman-teman, nggak ada tekanan yang impresif, agresif yang dilakukan oleh lawan. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Coach Aji Santoso ketika menghadapi Arema ini, teman-teman. Dia masukkan Valport ya, babak pertama strikernya, walaupun di babak kedua diganti karena alasan taktikal. Di babak pertama dimasukkan Valport, kemudian pemain-pemain Persebaya lainnya melakukan press terhadap slow build up yang dimainkan oleh Bagas Adi ataupun Sergio Silva, Rizky Dwi, John Alvariji, teman-teman, di lini belakang. Sehingga aku hitung 1, 2, 3, 4 dalam tempo 15, teman-teman, 15 menit kurang lebih ya, ada 4 sampai 6 ke atas lah ya. Direct yang dilakukan oleh Arema dari lini bawah. Harus cepat-cepat buru-buru ke depan untuk direct. Karena apa? Karena press yang dilakukan oleh Coach Aji Santoso membuat pemain-pemain Arema nggak bisa menjalankan situasional build up slow yang biasanya mereka lakukan. Oke. Valport dimasukkan. Di babak pertama kan Valport nih sebagai striker Persebaya. Arsenio ya, Valport kalau nggak salah, kurang lebih nama seperti itu, dimasukkan, dihabiskan tenaga. Di babak kedua baru nih dirubah strategi dari Coach Aji Santoso, dan itu dia katakan seusai ABC pertandingan ini bahwa Samsul Arif dan Supriyadi dimasukkan di babak kedua pure karena taktikal, karena strategi yang diinginkan oleh Coach Aji Santoso. Ini cerdas menurut aku, teman-teman. Kenapa? Karena Arema yang biasanya terbiasa dengan permainan slow build up, permainan bola-bola agak lambat, teman-teman. Hal ini juga seringnya dilakukan oleh Pep Guardiola di beberapa momentum ataupun beberapa tim dari EPL. Slow build up itu normal, itu strategi, itu ideologi daripada setiap beberapa pelatih, teman-teman.
Ya, dengan dimasukkan Samsul Arif dan Supriyadi, kecepatan di lini depan akan menyulitkan pemain-pemain Arema di belakang untuk menahan agresivitas daripada kecepatan-kecepatan pemain tersebut. Di samping tidak ada kejelasan daripada striker utama yang dimiliki oleh Persebaya, kesulitan membuat lini belakang dari Arema siapa yang harus mereka marking khususnya untuk lini penyerangan. Banyak sekali peluang. Soloran dari sektor kiri, Samsul Arif teman-teman melakukan umpan cross setengah dada ke dalam kotak penalti, kemudian coming from behind, Supriyadi dari belakang, hampir saja tercipta gol. Dari kecepatan-kecepatan, kemudian gol dari Persebaya juga dari Samsul Arif kan dari transisi cepat kan, dari belakang kemudian secara kilat ke posisi Samsul Arif, dan secara organisasi struktur ketika pemain-pemain dari Arema ini diajak cepat, ya saksikan aja lah kejadian seperti gol-gol tersebut. Dan kalau kita bicara tentang Arema yang berbahaya apa pada pertandingan kali ini, dari situasional bola-bola mati, free kick teman-teman, bola-bola udara, khususnya dari bola mati ya, itu sangat-sangat luar biasa. Sedangkan kalau dari sektor depan, ya Portes nggak main sebagai goal getter, tentunya intensitas penyerangan juga Arema kurang begitu menggigit. Kemudian Yudo juga cedera pada saat sesi latihan sebelum pertandingan. Jadi semakin sedikit opsi yang dimiliki oleh Coach Eduardo Almeida ini juga. Kemudian selanjutnya lagi ada nih yang bertanya, jelek banget nih Arema FC, permainan lambat, ini itu, miskin taktik pelatihnya. Nah, kalau kita bicara tentang miskin taktik, konsep, filosofi, ya seperti inilah filosofi daripada Coach Eduardo bersama Arema. Dan keinginan daripada Coach Eduardo, karakternya, dan dia sebut juga sebagai karakter Arema seperti ini teman-teman. Apakah itu salah? Ya nggak bisa kita salahkan. Setiap pelatih pasti memiliki filosofi. Pep Guardiola, Barcelona, filosofinya udah tok seperti itu. Diubah, diminta untuk bertahan ya nggak bisa. Karena apa? Karena sudah sejak dini, usia dini pemain-pemain La Masia udah dilatih filosofi Barcelona itu bagaimana. Jadi ketika sudah masuk senior, sudah terlatih teman-teman. Jadi maklumilah, setiap pelatih pasti memiliki filosofi. Ada filosofi yang ball possession, menyerang dan lain sebagainya. Tapi tetap hargai apa yang sudah dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida yang awalnya diragukan akibat tidak bagus di Semen Padang. Bisa diputarkan fakta keraguan tersebut oleh Coach Eduardo Almeida. Walaupun aku melihat pada pertandingan itu ada satu momen kameramen teman-teman menyorot ke sisi pemain dan terekspos Coach Eduardo Almeida di menit-menit akhir. Aku kasihan banget, respect lah ya, Coach Eduardo Almeida memegang kepalanya. Aduh, itu momen-momen yang sangat luar biasa menurut aku ya, karena 23 pertandingan tidak terkalahkan, kemudian dikalahkan oleh rival lagi, oleh mantan pemain lagi yang mencetak gol. Respect. Dan aku salutnya Coach Aji Santoso ya. Permainannya bersama Persebaya Surabaya luar biasa lah menurut aku ya. Sulit aku mengatakannya karena mereka memiliki kecepatan, baik itu kiri memegang bola berani, 1-2 sentuhan berani. Itu salah satu konsep ideologi filosofi juga yang dimiliki oleh Coach Aji Santoso. Jadi setiap pelatih itu, garis bawahi teman-teman, pasti memiliki filosofi. Jadi nggak bisa pandangan kita sebagai penonton misalnya menyamakan pandangan kita dengan seorang pelatih. Mourinho yang punya filosofi diubah main ball possession nggak mungkin. Itulah salah satunya ketika ada desas-desus Mourinho ke Barca teman-teman. Kalau di Barca itu harus ada presentasi di awal. Pelatih itu akan dikontrak. Bagaimana identitas permainannya. Mourinho itu termasuk pelatih yang mungkin bisa saja kalau dia tidak merubah filosofinya tidak akan melatih Barca karena filosofinya bertahan. Oke, tetap Arema, Persebaya respect. Dan ya Samsul Arif aku baca juga di Twitter ya, seusai mencetak gol ada salah satu tweetan dari Twitter yang menyebutkan dia pulang sampai hotel jam 1 WITA, kemudian baru bisa tidur jam 4, kemudian dia menyempatkan sholat subuh di musola. Gila, respect itu patut dicontoh sih. Apalagi selesai gol, menunjukkan rasa respectnya. Kalau misalnya euforianya dalam selesai mencetak gol terlalu tinggi, mungkin clash akan timbul. Oke, sampai sini aja videonya. Komen di bawah, bye.